Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Isu Menteri Senior mundur, Jokowi makin sempoyongan. Semerawutnya penanganan COVID-19, ambruknya keuangan negara dan pembiaran oleh negara, masuknya ribuan TKA Cina komunis di masa PPKM darurat menjadi sebuah puncak kegeraman internal kabinet dan beberapa kepala daerah. Beredar rumor bahwa seorang menteri senior kabinet Jokowi Ma'ruf siap-siap hengkang dari kabinet. Kabarnya menteri tersebut sudah mual dengan kondisi saat ini. Sebelumnya, diam-diam banyak kepala daerah melakukan pembangkangan terhadap penerapan PPKM darurat, di mana dinilai tidak konsisten dan juga setengah hati. Masjid banyak yang ditutup dengan peniadaan kegiatan agama, sementara TKA Cina komunis terus berdatangan masuk ke Indonesia. Ketidakadilan inilah yang bisa memicu munculnya giroh keagamaan dari para menteri, kepala daerah dan juga rakyat untuk melakukan pembangkangan nasional. Saat rakyat sedang susah dan ditakut-takuti dengan panser oleh aparat di masa PPKM darurat, pedagang pun dihujani semprotan air, warung nasi diangkut makanannya. Pada saat yang sama, negara membuka gerbang selebar-lebarnya bagi masuknya TKA RRC komunis. Rakyat pun terluka. Para menteri dan juga kepala daerah mulai terusik. Jokowi serta LBP seperti tutup mata dengan penderitaan rakyat. Ribuan rakyat pun tewas gara-gara COVID-19. Jutaan rakyat korban PHK dan menganggur selama masa COVID-19. Wajar bila banyak kalangan curiga, PPKM darurat menyimpan agenda terselubung. Diduga, selama masa PPKM, banjirnya TKA RRC komunis erat kaitannya dengan agenda politik Cina di Indonesia, di mana melalui LBP sebagai koordinator PPKM darurat. Akibatnya kabinet Jokowi dan Ma'ruf kocar-kacir, tidak solid, antar menteri pun tidak kompak. Menteri pun bingung, Jokowi goyang. Sementara mulai ada pembangkangan terhadap orang kepercayaan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Para menteri dan para kepala daerah mulai gerah dengan kelakuan LBP yang sok kuasa dan sesuka hati. Kebijakan Jokowi dan para menteri di masa PPKM darurat benar-benar banyak bikin blunder. Sebut saja soal rencana penjualan vaksin. Habis dicerca publik, vaksin hibah. Tiba-tiba pemerintah mau jual vaksin. Indikasinya negara lagi bokek. Sisi lain keuangan negara diambang kolaps. Bakso pun mau dipajakin. Utang hanya untuk menutupi defisit APBN. Ribuan triliun rupiah. Belum lagi korupsi di era Jokowi pun semakin menggila. KPK berhasil untuk diamputasi. Jokowi benar-benar BPJS. Berjalannya pemerintahan Jokowi sempoyongan. Isunya, mahasiswa dan elemen Islam sudah ancang-ancang untuk melengsarkan Jokowi yang sudah sempoyongan ini. Kabarnya, persis skenario turunnya Bapak Pembangunan Indonesia Presiden Soeharto tahun 1998, menteri senior mundur diikuti beberapa menteri yang mengundurkan diri lainnya. Benarkah? Wallahu a'lam bishawab. Nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor satu tersebut di sosial media. Bahkan tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan.
Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya. Selama 23 tahun reformasi, rakyat sengsara, penguasa berpesta. Loh, kok bisa? Perlu mengumpulkan data untuk membuat kesimpulan tadi. 23 tahun reformasi telah berlalu, rakyat masih sengsara tetapi penguasa terus berpesta. Rakyat menangis di tengah wajah kuasa yang terlihat bengis. Mungkin ada yang terhenyak dengan narasi itu. Bahkan mungkin merespon dengan sentimen, menyerang personal dan nyinyir. Respon semacam itu dapat dipahami, mungkin karena belum mengerti bahwa kritik adalah gizi demokrasi yang bisa membuat pemerintah introspeksi dan bisa membuat demokrasi lebih maju. Mungkin juga belum mengerti tentang satu dimensi penting bahwa tanggung jawab intelektual itu membebaskan manusia dari penderitaan. Fungsi itu yang sesungguhnya sudah dijalankan akademisi maupun kelompok oposisi. Dalam bahasa Antonio Gramsci, fungsi intelektual semacam itu disebut intelektual organik, yang ada pada Personal Books tahun 1970, ditulis oleh Antonio Gramsci. Bulan Mei 23 tahun lalu, intelektual organik di Indonesia menjadi kunci penting bagi hadirnya gerakan reformasi 1998. Pada momentum 2-30 tahun yang lalu, reformasi ini, mari kita berpikir sejenak mengurai data satu persatu, meski tidak semuanya akan dibeberkan. Sebab, pernyataan singkat ini tidak mungkin menampung seluruh derita rakyat. Rakyat sengsara. Kita mulai dari data turunnya angka pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019 yang tercatat 4,97%. Itu maknanya konsumsi, investasi maupun belanja pemerintah mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Bahkan, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT merosot tajam. Dari sini sesungguhnya sudah mulai terlihat derita rakyat. Itu kuartal 1 awal tahun 2020, di mana angka pertumbuhan ekonomi turun drastis, tetapi belum minus. Faktanya kemudian dari awal tahun 2020 hingga kuartal 1 2021, angka ini pertumbuhan ekonomi kita berturut-turut menjadi minus. Indonesia memasuki jurang resesi ekonomi yang dahsyat. Ini data angka pertumbuhan ekonominya, minus 5,32% pada kuartal 2, minus 3,49% pada kuartal 3, minus 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020, dan di kuartal 1 2021, angka pertumbuhan ekonominya tetap minus 0,74%. Bayangkan 4 kuartal berturut-turut minus, itu artinya Indonesia berada di jurang resesi ekonomi berkepanjangan. Indonesia belum mampu keluar dari resesi ekonomi, kalah dengan India yang sudah keluar dari resesi ekonomi dengan angka pertumbuhan positif 0,4%, bahkan Indonesia kalah dengan Vietnam yang kini angka pertumbuhan ekonominya positif 4,48%. Indonesia tidak kunjung pulih, rakyat pun masih terus sengsara.